Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Sabda Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2, dimulai dari ayat pertama hingga ayat ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bercermin dari peristiwa ketika Allah murka besar terhadap orang Israel, sebagaimana kita baca dalam epistel hari ini dalam Bilangan 21, kita melihat bagaimana murka Allah menghukum bangsa itu dengan gigitan ular tedung. Dan itu sangat-sangat mematikan. Karena apa? Karena mereka berontak kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat syok terapi ini agar menjadi sebuah pembelajaran berharga, termasuk bagi kita, bagaimana bersikap yang seharusnya di hadapan Tuhan. Dengan kejadian tersebut, kita bisa belajar bahwa penyebab yang seringkali membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan kena murka Allah ada beberapa hal. Yang pertama, sikap keras kepala. Orang Israel ingin mengatur Tuhan agar sesuai dengan kemauan mereka. Tidak sabar mengikuti rencana Allah dalam hidupnya, sehingga dia ingin memaksakan apa yang ada dalam benaknya. Dan ini juga sering kita lakukan. Kalau kita menghadapi pergumulan, karena kita tidak tahan dengan masalah itu, kita ingin memaksakan kehendak kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa adalah sikap mudah berputus asa. Orang Israel sulit menerima realita harus menjalani atau menghadapi penderitaan dalam perziarahan, menghadapi ganasnya padang gurun selama 40 tahun. Mereka sulit melihat pelangi di setiap musibah yang terjadi.
Dan mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan ini pun kerap terjadi atau kerap kita lakukan dalam hidup kita. Sikap yang ketiga yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa adalah sikap mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu adalah tanda-tanda orang tersebut sulit bersyukur kepada Tuhan. Dia akan mengeluhkan segala sesuatu, mengeluhkan orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata sikap mengeluh ini justru memperunyam setiap masalah yang kita hadapi. Sikap mengeluh ini ibarat virus yang begitu masif dan sangat melumpuhkan. Sikap yang keempat yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa adalah sikap sombong, angkuh. Merasa mampu dan merasa hebat di hadapan Tuhan. Dan celakanya merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan itu sebabnya suka memaksakan kehendak. Dan yang kelima, dan ini nyata dari orang Israel, kita sering jatuh ke dalam dosa karena kurangnya pengendalian diri. Tidak bisa menahan diri, sehingga hawa nafsu yang menguasai kita. Dan itulah beberapa sikap-sikap negatif yang sering menjerumuskan manusia, sering menjerumuskan kita ke dalam dosa. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan akan mengampuni kita kalau kita jatuh ke dalam dosa? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita sungguh-sungguh bertobat, maka pengampunan itu akan kita terima. Sebaliknya, kalau kita merasa, ini masalahnya, kalau kita merasa tidak berdosa padahal kita sudah berdosa, atau kita tidak mau mengaku dosa dan malah dosa kita bertambah-tambah, bagaimana mungkin pengampunan itu bisa kita terima dari Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa semua manusia, saya dan kita semua sudah berlumuran dosa. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak berdosa. Itu sebabnya dalam pemahaman gereja kita tidak ada namanya orang suci, santa atau santo. Karena apa? Ya semua ini kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan dari diri kita, kita tidak mampu menjadi orang suci. Terlalu banyak dosa kita. Kitanya saja mungkin yang pintar menutupi dosa kita di hadapan manusia. Tapi bagi Tuhan itu jelas kita banyak dosa. Dan dari diri kita tidak layak menjadi orang suci. Kecuali oleh karena kemurahan Tuhan yang mengampuni dan menyucikan kita. Jadi kita menjadi orang-orang kudus bukan karena kemampuan kita atau karena perbuatan kita sehingga kita bisa menjadi kudus. Tapi karena Tuhan yang menguduskan kita dengan pengampunan yang diberikannya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah pepatah mengatakan begini, ini sering kita dengar. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Artinya sepandai-pandainya seseorang menutupi kejahatannya, suatu saat akan terungkap juga. Benarkah pepatah tersebut? Ya, tapi memang kenyataannya kadang kita melihat orang jahat atau yang jelas sudah melakukan kejahatan justru lolos dari hukuman. Atau mungkin dia belum menerima hukumannya. Dan mungkin bisa saja kita melihat orang sudah nyata-nyata melakukan dosa, tapi kelihatannya happy-happy saja hidupnya. Dan dia tidak terjerat oleh hukum. Nah, bagi manusia bisa saja lolos, tapi bagi Tuhan jangan harap ada yang lolos. Kalau ada yang berdosa di antara kita dan tidak mau jujur mengaku dosanya kepada Tuhan, hati-hatilah. Mari kita perhatikan baik-baik. Ada 3 cara Allah menemukan kita segera atas dosa dan kejahatan kita. Kalau kita tidak menutup-nutupinya,
Kalau kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, maka ada 3 cara Tuhan yang akan menemukan kita. Yang pertama, cara Allah adalah kalau kita berdosa, Ia akan menemukan kita segera, right away. Di sini, sekarang ini, bayar kontan. Dan banyak buktinya di Alkitab. Misalnya, Adam dan Hawa melanggar peraturan Tuhan. Langsung hari itu juga, kontan diusir dari Taman Eden. Ananias dan Safira berbohong kepada Rasul hasil penjualan tanah mereka. Saat itu juga hanya beberapa jam suami dan istri mati seketika. Dan termasuk orang Israel dalam Nas Epistel bilangan 21. Mereka mengeluh, protes kepada Tuhan, tidak tahu bersyukur. Saat itu juga Tuhan mendatangkan ular tedung, memagut mereka dan mati seketika. Itu cara Tuhan yang pertama. Yang kedua, Allah akan menemukan kita dalam arti Dia akan terus-menerus mengejar dan mengusik, mengganggu hati nurani kita sehingga kita tidak nyaman. Jiwa kita tidak dibiarkan tentram karena melakukan dosa itu karena kita berusaha menutup-nutupinya dan tidak mau mengakuinya. Dan itu contoh di Alkitab bisa kita lihat dari Yakub. Kita tahu Yakub menipu kakaknya atau abangnya Esau. Dan dia melarikan diri. Berapa tahun? 20 tahun dia melarikan diri ke rumah pamannya. Dan selama 20 tahun jiwanya tidak pernah tentram. Karena dia merasa bersalah telah menipu kakaknya Esau. Dan setelah 20 tahun dia kembali karena dia takut. Dan untungnya Esau memaafkan dia. Dan mereka saling bermaaf-maafan. Dan ini agak tertunda bagaimana Tuhan menyadarkan kita dengan cara membuat kita tidak tentram karena melakukan dosa. Contoh yang lain adalah Yudas Iskariot. Ketika dia mengkhianati dan menjual Yesus, dia tidak langsung mati, tidak. Dia pergi dulu tapi jiwanya berkecamuk. Akhirnya dia merasa bersalah diri. Dan dia depresi, putus asa. Akhirnya Yudas Iskariot karena dikejar bayangannya melakukan dosa besar, dia pun bunuh diri. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau yang ini pasti tidak ada yang lolos. Allah akan menemukan kita terus-menerus sampai ke keabadian. Kita bisa lolos dari hukum dunia ini, tapi setelah kita ajal tiba, tidak seorang pun yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Contohnya di Alkitab ada juga orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang tidak peduli kepada Lazarus yang miskin, yang ada penyakit barah di tubuhnya, hanya memakan remah-remah makanan atau sisa-sisa makanan dari orang kaya itu. Dan setelah ajal mereka tiba, Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya itu di neraka yang abadi. Dan ini memperjelas kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa siapapun yang melakukan dosa, kita harus menerima konsekuensinya. Ya, walaupun pada akhirnya, kalau dihitung-hitung, misalnya dihitung seberapa berat dosa kita, sebenarnya kita tidak mampu seandainya dosa kita itu diperhitungkan kepada kita. Kita semua akan mati, kita semua akan binasa. Kalau ditentukan misalnya hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti mata, nyawa. Kita tidak akan mampu menanggung dosa kita. Nah, saya ingin menunjukkan salah satu contoh terbaik apa artinya itu pertobatan, pengampunan, dan kasih karunia Tuhan adalah yang terjadi pada diri Raja Daud. Apa yang menarik dari seorang Raja Daud? Kesalahan terbesar Raja Daud dalam hidupnya, masa terkelam dari diri seorang Daud adalah ketika dia membunuh panglima perang bernama Uria demi mendapatkan istrinya Batsheba. Dan dari hasil perselingkuhannya itu setelah Uria tewas, dia mendapatkan anak. Tapi apa kata Tuhan? Anak itu harus mati. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Benar, dia mengaku dosa. Dia bahkan berpuasa
memohon kepada Tuhan karena anak itu sudah sakit-sakitan, supaya Tuhan tidak mengambil nyawanya. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Dia harus mati, supaya kamu tahu. Supaya kamu tahu bahwa ada konsekuensi dari setiap dosa. Supaya kamu tahu apa artinya pengampunan itu, bahwa pengampunan itu tidak murahan. Dan walaupun berat hati, akhirnya Daud menerima itu. Dia menangis dan merelakan anaknya yang lahir dari Batsheba dipanggil oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan melihat pertobatan yang sungguh-sungguh dari seorang Daud, karena kematian anaknya dari Batsheba, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberkati rahim Batsheba kemudian. Dan lahirlah anak kedua, yaitu Raja Salomo. Dan Raja Salomo, raja terbesar sepanjang sejarah manusia. Ternyata karena ada niat yang sungguh-sungguh dari seorang Raja Daud, pengakuan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh, anugerah Tuhan melimpah atas dia. Diberkatinya dia melampaui rasa sakit yang dia hadapi. Berkat Tuhan itu melimpah, melampaui penderitaan yang dia rasakan. Dan demikianlah yang akan diperoleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku dan bertobat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagaimana firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal 2, dosa harus menjadi bagian dari masa lalu kita. 2 kali disebutkan dahulu, dikatakan di firman ini, dahulu, dulu, pas, berarti masa lalu. Artinya dosa itu harus menjadi bagian dari masa lalu kita, bukan masa kini kita atau masa depan kita. Dikatakan di ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Namun sekarang dan yang akan datang, kita harus hidup di dalam Kristus, karena pengampunan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan bukti dari pertobatan yang nyata bukan hanya secara verbal dengan kata-kata kepada Tuhan, yaitu harus hidup yang diperbaharui, harus lebih baik, harus lebih benar di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita masih terjatuh ke dalam dosa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menutup-nutupi dosa di hadapan Tuhan. Percuma. Tuhan tahu segala sesuatu. Karena kalau kita menutup-nutupi itu, dosa itu yang akan mengejar-ngejar kita dan membuat kita tidak tentram dalam hidup ini. Dosa adalah untuk disadari, disesali, diakui, dibereskan, dan tidak diulang lagi. Memang ini persoalannya, saya juga sering melakukan itu. Kalau kita berdoa, misalnya ya dalam doa pribadi, misalnya malam hari, kita itu sering mengatakan begini, hanya pengakuan dosa itu sambil lalu, Tuhan ampunilah dosa kami, supaya kami mendapatkan berkat-Mu. Amin. Saya ingin, kalau saya membiasakan diri, berusaha membiasakan diri, misalnya pas doa pribadi, coba kita sebutkan beberapa dosa kita hari ini yang kita lakukan. Supaya kita makin sadar betapa banyaknya dosa kita. Kalau kita mengatakan hanya sekilas, kita ini merasa tidak berdosa atau berusaha menutup-nutupinya di hadapan Tuhan. Dan kita tidak berbeban mengaku dosa di hadapan Tuhan. Langkah kedua, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosa kita dengan sepenuh hati. Dan langkah yang ketiga, orang-orang yang telah diampuni dosanya mesti berbuahkan kebaikan. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perilaku hidup orang-orang yang diampuni Tuhan harus lebih baik, harus lebih benar, harus lebih dewasa, harus lebih berpengharapan, dan harus lebih dekat kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda orang-orang yang telah diampuni Yesus dosanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang begitu mulia, yang maha agung, yang luar biasa mengasihi kami. Karyamu sungguh luar biasa,
Melalui Yesus Kristus, Engkau telah menghidupkan kami, menyelamatkan kami. Engkau tidak tega melihat kami umat ciptaan-Mu yang begitu lemah ini, yang begitu mudah tergoda dengan kuasa iblis sehingga kami banyak melakukan dosa. Tuhan tidak menginginkan kami mati di dalam dosa. Oleh karena rahmat-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, bukan karena oleh kebaikan atau ke prestasi kami, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menerima kami. Sebab kalau kami sadari, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Seringkali kami berdosa dengan sikap-sikap hidup kami. Seringkali kami bersikap keras kepala, mudah putus asa, suka mengeluh, merasa diri kami hebat, dan sulit menahan diri. Ya Tuhan, kami sudah berlumuran dosa. Dan kalau Engkau menghukum dan memurkai kami, maka ganjaran kami hanya kematian belaka. Tapi kami bersyukur dengan bilur-bilur kasih-Mu. Engkau telah memulihkan kami. Engkau tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran kami. Oleh karena itu, biarlah kami ya Tuhan, dalam keseharian kami sungguh-sungguh dengan ketulusan hati mengaku dosa kepadamu. Dan terutama menunjukkan perilaku hidup yang bertobat setiap hari dengan gaya hidup yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami mendapatkan berbagai macam anugerah dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami mendoakan program pembangunan gereja HKBP Sidoarjo ini. Engkau telah menyendengkan telinga-Mu atas doa dan harapan kami. Dan hari Sabtu nanti, inilah saat yang kami nanti-nantikan selama puluhan tahun. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tapi ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap orang yang percaya. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, memberkati tamu-tamu yang akan kami undang, agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik, dan rumah-Mu ya Tuhan yang telah lama kami dambakan akan bisa berdiri di Sidoarjo ini. Dan biarlah Engkau memberkati proses pembangunan ya Tuhan, sehingga gereja-Mu yang akan berdiri akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan ingatkan kami ya Tuhan supaya kami tidak menyombongkan diri, tetapi kami agar tetap rendah hati, agar gereja-Mu ini nantinya, jemaat-Mu ini nantinya tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang ada di Sidoarjo ini. Agar kami menjadi saluran damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Bermurah hatilah kepada kami ya Tuhan. Segala persiapan telah kami lakukan. Kami percaya Engkau akan memberkatinya karena ini semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.